A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengisahkan bahwasannya nanti di akhir zaman, nanti di ujung kehidupan, umat Islam akan dikeroyok, akan dilawan, akan dimusuhi oleh berbagai macam penjuru, oleh siapapun, sebagaimana makanan yang dihidangkan di meja kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang akan menyantapnya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah memang di saat itu umat Islam sedikit?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bahkan sebaliknya, sesungguhnya pada waktu itu umat Islam teramat sangat banyak, namun kal gais, seperti buih di lautan yang tidak terlalu berdampak dengan banyaknya tersebut." Pun demikian, di masa itu umat Islam teramat sangat dominan dari segi kuantitas, dari segi jumlah, namun disayangkan banyak umat Islam termasuk para ulama, termasuk ahli ilmu memiliki sifat al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Al-wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cenderung terlalu mencintai dunia dan sangat takut terhadap kematian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara kematian, berbicara cinta dunia adalah hal yang seolah lumrah, hal yang seolah fitrah, hal yang seolah biasa-biasa saja. Namun tentu di sini ada catatan dari Rasulullah SAW kepada kita bahwasannya kedua hal ini perlu kita waspadai, perlu kita tafakuri dan perlu kita pelajari. Jangan sampai kita tenggelam, jangan sampai kita terseret, kemudian kita terombang-ambing dengan dua hal tersebut, dengan sifat al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tentu berbicara mati, berbicara maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggambarkan kepada kita bahwasannya kematian itu tidaklah harus ditakuti, kecuali oleh mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat turunan daripada wahan itu. Yang pertama, mereka yang terlalu menumpuk-numpuk harta, mereka yang sangat yakin beranggapan bahwa dengan numpuknya harta, dengan banyaknya harta, maka mereka akan kekal, akan hidup lama, dan mereka seolah-olah tidak akan pernah merasakan datangnya kematian. Yang kedua, turunan dari sifat wahan adalah mereka kikir pelit, tidak mau berbagi, mereka cenderung tamak dalam menghabiskan, dalam menikmati materi-materi dunia. Mereka lupa akan di sekitarnya, bahkan mereka cenderung seolah-olah tidak melihat, seolah-olah mereka tidak merasa bahwa hartanya, kekayaannya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kemudian turunan dari sifat al-wahan ini adalah mereka cenderung bermalas-malasan, mereka cenderung menyepelekan tentang hal-hal ibadah sekalipun. Seperti halnya sholat, mereka telat, seolah-olah mereka menganggap bahwa dengan telat sholat itu biasa saja dan Allah seolah-olah pasti mengampuni mereka. Saking kebiasaan, saking menjadi tabiat, pada akhirnya mereka jarang dan bahkan tidak melaksanakan sholat. Pun demikian mereka merasa bahwa Allah seolah-olah maha pengampun, padahal dengan tidak sholatnya mereka justru itu merupakan sebuah dosa yang teramat sangat besar dan merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi mereka yang memiliki sifat wahan, di antaranya ada turunannya, yaitu terjangkitnya, hinggapnya berbagai macam penyakit-penyakit hati, baik dari mulai takabur, baik mulai dengan sum'ah, baik mulai dengan ketidakinginan untuk bergaul dengan fakir miskin, dengan panti jompo, dengan orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial yang lainnya. Mudah-mudahan di antara kita terhindar dari sifat wahan, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia dan sangat takut terhadap datangnya kematian. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, mati dalam keadaan baik di akhir, di ujungnya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Wallahu a'lam bishawab.